Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Imran Moleh di Obras atau Obrolan Madrasah edisi Senin 6 November 2023. Sahabat madrasah di mana saja berada, saat ini saya bersama narasumber keren yang diwakili dari nasional maupun regional. Mau tahu siapa saja yang hadir di studio MTSN 1 Kota Gorontalo? Mari kita sapa dengan diawali dari perwakilan KPAI sekaligus Sekretaris Jenderal Pergunu Republik Indonesia. Saya sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berikutnya dari Kepala Wilayah Pergunu Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat madrasah di mana saja berada, saat ini saya bersama dengan pimpinan wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo, Bunda Dr. Gigi Haja Armida Hanum Siregar, bersama Bapak Dr. Aris Adi Leksono, MMPD, selaku anggota KPAI Subkomisi Pengawasan dan Evaluasi. Ya sahabat madrasah, dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama berbincang salah satu permasalahan di dunia pendidikan yang sampai detik ini masih mencari komposisi seperti apa dan bagaimana kita menghadapi perundungan atau biasa kita dengar kata bullying. Jadi saya berikan kesempatan kepada Pak Doktor, kira-kira bisa berbagi dengan kita pandangan dari KPAI seperti apa mengenai bullying. Ya. Terima kasih Pak Imran ya, moderator kita yang hebat ini. Dan terima kasih juga kepada keluarga besar MTSN 1 Kota Gorontalo. Ini luar biasa, punya ruang edukasi publik yang respon terhadap perkembangan dunia digital ya. Ini punya ruang siaran langsung melalui GoTV ya, luar biasa ini. Jadi pemirsa semuanya, para sahabat-sahabat anak ya, sahabat madrasah dimanapun berada, hari ini dunia pendidikan kita ya, salah satunya di dunia pendidikan madrasah tentunya dihadapkan pada tantangan bagaimana maraknya bullying, maraknya perundungan. Nah, ini satu hal yang ironis. Idealnya pendidikan itu hadir dengan suasana yang aman, suasana yang nyaman, suasana yang ramah anak ya, suasana yang kemudian bagaimana menciptakan hubungan kebersamaan, hubungan saling tolong menolong, gotong royong, suasana yang kemudian satu sama lain saling mengasihi, menyayangi untuk kemudian mendukung tumbuh kembang anak dengan baik. Namun realitanya ya, karena penyebabnya banyak ya, tantangan, bagaimana hari ini satuan pendidikan kita rawan terjadi kekerasan, baik itu bentuknya bullying, baik itu bentuknya perundungan maupun kekerasan yang lain, bahkan sampai terjadi kekerasan seksual. Nah, bullying, kekerasan seksual, perundungan ya, ini sesuatu hal yang tadi akan berimplikasi, berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Kenapa? Anak tumbuh pada lingkungan belajar yang tidak kondusif, yang kemudian dia akan berpengaruh kepada cara pandangnya, berpengaruh pada motivasi belajarnya, berpengaruh terhadap kesehatan jiwanya gitu pasti ya Bu Dokter, karena dia mengalami situasi yang istilahnya dapat mengguncang hati dan pikirannya. Bagaimana kemudian dia akan berhasil dalam pembelajarannya kalau kemudian dalam proses pembelajarannya dia sudah nggak nyaman secara psikis,
cara pergaulan, hubungan dengan guru dan seterusnya. Karena apa? Dia dihantui dari dampak bullying tadi. Karena bullying itu sesuatu hal yang pasti berdampak sakit. Baik kalau dia bullyingnya dilakukan secara fisik, maka akan berdampak sakit secara fisik. Orang dipukul sakit, memar. Orang dipukul lebih keras lagi, bisa sampai korbannya kemudian patah tulang, ya kan? Kakinya, tangannya, kemudian menjadi kayak kesleo begitu ya, terkilir dan seterusnya. Ini dampak fisiknya. Dampak psikisnya akan mengurangi kepedean dia, kepercayaan diri dia untuk bisa belajar secara baik. Tentu motivasi belajarnya juga akan menurun. Nah, ini masalah itu. Kalau sudah motivasi belajar menurun dan seterusnya, bagaimana dia akan menyerap pelajaran? Pasti akan berkurang. Pasti tidak maksimal memahami pelajarannya. Maka dalam konteks ini KPAI sebagai lembaga negara yang punya tusi terhadap perlindungan anak, salah satunya adalah bareng-bareng berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah, terutama pada satuan pendidikan. Dan dari ini saya sangat senang sekali bisa bicara di ruang podcast MTSN 1 Kota Gorontalo ini, sehingga kita bisa melakukan edukasi bersama-sama ya terkait bagaimana bahaya bullying, bahaya perundungan, untuk semaksimal mungkin agar anak-anak kita ini bisa tumbuh kembang, belajar dengan kondusif, sehingga dia bisa meraih cita-citanya dengan baik. Anak di Indonesia ini jumlahnya ada 84,6 juta hasil survei BPS itu, data dari BPS. Artinya sepertiga masyarakat Indonesia adalah anak. Kalau dia tidak terlindungi dengan baik, khususnya di satuan pendidikan, maka dia tidak akan bisa berkontribusi maksimal untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Dia tidak akan bisa berkontribusi maksimal untuk keluarga dan masyarakatnya. Dia justru akan menjadi beban. Apa yang kemudian orang sering membanggakan Indonesia dengan bonus demografi, ya awalnya dari anak ini. Anak ini bagaimana tumbuh kembangnya bisa produktif, aman dari gangguan kekerasan, sehingga dia akan tumbuh kembang dengan maksimal, sehingga dia akan menjadi generasi emas, penerus estafet kepemimpinan bangsa dan negara, estafet kepemimpinan di masyarakat, dan punya komitmen yang kuat untuk selalu berbuat yang bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Angka bullying cukup tinggi di aduan kami, angka kekerasan kepada anak cukup tinggi di pengaduan kami. Angka kekerasan dari bulan Januari sampai kepada anak nih ya, dari Januari sampai Agustus ini sudah lebih dari 1.500 kasus. Di antara itu kalau dirangking, pertama kasus tertingginya di lingkungan keluarga. Anak korban kekerasan dari orang-orang terdekatnya, orang bapaknya, ibunya, tetangganya. Miris sekali. Angka yang kedua ada di dunia pendidikan. Dunia pendidikan menjadi tertinggi kedua. Bagaimana marak bullying, perundungan, bahkan sampai kekerasan seksual. Pelakunya tidak sekedar sesama teman, pelakunya dilakukan oleh guru juga. Sesuatu hal yang memprihatinkan. Harapannya usia anak, kemudian dia kembang tumbuh menjadi produktif, menjadi usia produktif, mengisi bonus demografi, tumbuh kembang menjadi generasi emas. Tetapi bagaimana banyaknya pelanggaran atau banyaknya kekerasan kepada anak tadi, nah ini pasti akan berdampak untuk masa depan dia. Maka dalam kesempatan ini, melalui siaran di TV madrasah ini, saya kira penting sekali kita mewujudkan satuan pendidikan yang ramah anak, tidak terkecuali. Sudah banyak regulasinya, baik dari Permendikbud maupun dari PMA-nya, peraturan Menteri Agamanya, KMA-nya, kemudian SK Dirjennya terkait madrasah ramah anak. Ada tuh di SK Dirjen Pendis ya, Bu, bagaimana madrasah mewujudkan madrasah ramah anak. Nah, itu sesuatu hal yang dalam konteks tadi
agar anak-anak yang di satuan pendidikan ini terjaga. Nah, tinggal bagaimana implementasinya. Ayo kita implementasikan Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Ayo kita terapkan SE Dirjen Pendidikan Islam ya. Nah, nomornya nomor 80 sekian begitu tahun 2022, bagaimana mewujudkan satuan pendidikan madrasah yang ramah anak. Kemudian masih banyak lagi di madrasah juga banyak sekali regulasinya. Bagaimana menerapkan di satuan pendidikan? Saya menganjurkan ada tim satgas. Di dalamnya ada orang tua, di dalamnya ada guru, di dalamnya ada anak yang secara istiqomah terus menerus kontinu melakukan pengawasan, melakukan edukasi kepada warga madrasah, bahaya perundungan, bahaya kekerasan, diedukasi terus bagaimana kemudian ketika menangani bukan sekedar selesai minta maaf tapi dipantau. Madrasah membuat SOP, standar operasional prosedur bagaimana pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, bagaimana SOP penanganan ketika ada kekerasan. Yang ketiga, bagaimana memantau pasca penanganan sampai betul-betul korbannya ya pulih, pelakunya juga pulih. Pelaku juga punya hak untuk dipulihkan agar ada efek jerah. Didampingi oleh guru, didampingi oleh tim tadi. Selama ini Bapak Ibu, karena nggak ada SOP tadi, karena nggak ada regulasi tadi, ketika terjadi kekerasan seakan-akan lembaga ini yang disalahkan sendirian, nanggung malu sendiri. Akhirnya berimplikasi kepada stigma negatif terhadap warga madrasah. Ya, gurunya ikut malu, siswa didik yang lain menjadi tidak tenang, orang tuanya juga akhirnya was-was di rumah. Nah, dalam konteks itu yang paling pertama adalah bangun sistem regulasi dari atas di satuan pendidikan disambut dengan baik, ada tim, ada SOP, sehingga ketika ada kejadian kita sudah punya acuan menangani. Dan sekali lagi hari ini harus kolaborasi. Ada pada ranah pencegahan nih, libatkan DP3A, libatkan dinas sosial, libatkan pihak Bimaspol, Babinsa, Satpol PP untuk datang ke tempat kita memberikan edukasi termasuk dari kita sendiri gitu. Kita yang punya tanggung jawab secara langsung. Kemudian ini kenapa nanti saat penanganan biar nggak sendiri. Selama ini kan seakan-akan kalau ada kejadian TKP-nya di satuan pendidikan A misalkan, ini kepala sekolahnya nih nggak bisa mimpin, ini gurunya nih nggak peduli, ini macam-macam gitu. Sarananya ini nggak diperbaiki dan seterusnya. Akhirnya madrasah merasa disalahkan, satuan pendidikan disalahkan. Tapi kalau dari awal semua dilibatkan, dari pencegahannya, nanti penanganannya akan bareng-bareng. Contoh, di satuan pendidikan itu kadang kurang tenaga psikolog. Ada BK, ya BK-nya nggak rasional ya. Satu guru nangani 150, gimana ngawasi? Ketika ada persoalan juga kadang BK-nya tidak memiliki kompetensi menyangkut bagaimana melakukan asesmen secara psikis. Sehingga akan tepat perlakuannya, intervensinya. Sebenarnya teman-teman bisa minta tolong dari DP3A, dari Puspaga. Karena ada Puspaga tuh ya. Setiap apalagi di kota pasti ada. Mereka punya tenaga peksos. Kita punya dinas sosial. Siswa-siswa yang nggak mampu kan bisa disubsidi kalau seandainya dia terkendala biaya, dia terkendala pada pengobatan kalau dia dari korban oleh dinas sosial. Kalau itu terjadi kolaborasi, maka implementasinya dan dampaknya pasti maksimal. Sekolah nggak diberatkan sendiri, sekolah nggak disalahkan sendiri, dan seterusnya. Saya kira ini penting sekali kita implementasikan dan kita kuatkan daya dukungnya dengan kolaborasi sesama lintas provinsi. Ya, sahabat madrasah, sangat menarik apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Aris dalam kesempatan kali ini. Ada satu hal Pak Aris yang sangat menggelitik, di mana kita diperhadapkan dengan bonus demografi. Mau tidak mau, suka tidak suka, di tahun-tahun berikutnya para anak-anak remaja, anak muda ini yang akan menguasai. Nah, bagaimana gambaran Indonesia ke depan, itu gambarannya apa yang harus kita lakukan. Pak Aris tadi sudah mengungkapkan ada
dua klasifikasinya. Itu perundungan bully itu sangat-sangat rentan dilakukan di pihak keluarga, terus di dunia pendidikan. Dari segi klasifikasinya, kalaupun kita melihat antara bully verbal, bully fisik, ini kan bisa dapat kita ukur dengan dampak-dampak yang sudah dapat kita lihat. Satu hal yang sangat miris tentang bully secara mental psikologis. Apa yang sudah terjadi di dalam keluarga, itu dampaknya kita di pihak pendidikan harus meraba-raba apa yang sebenarnya terjadi. Nah, dalam hal ini saya bersama pemirsa yang ada di rumah ingin mengetahui kira-kira bagaimana sih cara kita untuk bisa menanggapi bully secara mental psikologis yang sangat-sangat berdampak di dunia pendidikan. Jadi begini, betul bahwa salah satu dampak dari praktek kekerasan di rumah itu berdampak secara psikis ketika anak mengikuti pembelajaran. Iya. Datang dengan murung, datang dengan mata yang tidak semangat, datang dengan merunduk dan seterusnya. Saya kira langkah pertama bagaimana kemudian orang-orang, guru-guru kita yang menyambut anak itu ketika datang itu memiliki sensitivitas, memiliki kepedulian. Kenapa ini kok datang anak ini kok begini? Dari tampilannya, kerutan wajahnya, cara pandangnya akan kelihatan nih bahwa anak ini ada masalah dari rumah. Maka secepat mungkin ada guru yang memperhatikan, ditangani secara khusus, di ruang khusus. Kalau di MTS sudah ada guru BK, masuk ruang BK ditanya, kenapa kamu demikian? Setelah itu apa? Diketahui persoalannya, maka dia langsung segera komunikasi dengan orang tua. Orang tua begini-begini. Nah, terkait hubungan orang tua dengan satuan pendidikan ini juga perlu dikuatkan. Jangan sampai orang tua itu hanya menitipkan anak di awal tahun. Datang ke sekolah waktu semesteran ngambil rapot. Ini masalah ini. Maka saya mendorong agar intensitas bagaimana madrasah sering menjalin komunikasi dengan orang tua melalui pertemuan-pertemuan yang terstruktur. Bulan ini temanya parenting ini, bulan berikutnya parenting ini, bulan ketiga melalui evaluasi program dan seterusnya. Jangan sampai orang tua terlibat di sekolah hanya persoalan program, hanya persoalan ngambil hasil belajar, tapi membina mereka juga penting, sehingga orang tua akan mendukung proses pendidikan anak di satuan pendidikan. Yang terjadi sekarang ini patut diantisipasi nih, karena maraknya media sosial, informasi yang berseliweran dari mana saja. Yang terjadi orang tua kadang ketika ada apa-apa nyalain kepada sekolah. Nah, kalau terjadi seperti itu, mau membangun mental anak susah, mau mental jiwa anak susah. Kenapa? Nggak ada kerjasama sekolah dengan orang tua, saling menyalahkan gitu. Nah, kalau sampai kejadian pasti akan berdampak kepada kesehatan mental anak. Langkah pertama yang saya dorong adalah tadi hasil asesmen awal, kenapa nih anak ini begini, masalahnya apa, penyebabnya apa, kemudian dia punya harapan apa. Nah, ini kadang kita nggak menggali sampai ke harapan dan keinginannya, sehingga kita hanya berkutat pada menyelesaikan masalah yang saat itu dihadapi, bukan keluar dari masalah itu dan ke depan mau seperti apa anak ini. Nah, perlu menggali lebih dalam, dasar penggaliannya ini loh terpilah. Anak ini sedang trauma pada level sedang, anak ini sedang trauma, psikisnya terganggu, kesehatan jiwanya terganggu pada level ringan, pada level berat. Sehingga akan pas intervensinya. Kalau sekolah bisa melakukan sendiri melalui wali kelas, melalui guru BK, melalui kepala madrasah misalkan, dia boleh sendiri, bisa. Tapi kalau sudah dirasa tidak bisa, segera komunikasi dengan orang tua, segera komunikasi dengan orang-orang terdekat anak ini. Jangan ditunda-tunda, jangan nyuruh anak kita yang komunikasi ke orang tuanya. Kenapa? Nanti takut salah. Kalau sudah nggak bisa lagi, Bapak Ibu bisa minta bantuan psikolog yang saya sebutkan di awal, kolaborasi dengan DP3A.
Masalah anak hari ini berbeda dengan masalah anak di zaman dulu. Iya. Masalah saya saat belajar, masalah Bu Ketua PW Pergulu saat belajar berbeda. Anak hari ini perlu cara khusus, pendekatan khusus, penanganannya juga nggak bisa sendiri, kolaboratif dengan pihak-pihak terkait. Ada kalimat mengatakan melindungi satu anak itu nggak cukup dengan orang satu kampung. Tapi ya kan, melindungi orang satu kampung cukup dengan satu security. Nah ini begitu pentingnya anak Bapak Ibu, begitu uniknya anak, maka dia harus diperlakukan dengan cara-cara yang unik pula, dengan cara-cara yang khusus pula. Berikutnya terkait bagaimana kesehatan mental anak ini biar kuat, psikisnya kuat. Saya berharap selain asesmen, pendekatan kolaborasi, ayo kuatkan sikap spiritual anak. Sikap spiritual anak ini penting, landasan agama ini penting, nilai-nilai agama menyatu dalam karakter anak ini penting. Kemudian baru ke sikap sosialnya juga penting. Kenapa? Dari dua ini kalau kuat, anak akan menemukan perlindungan yang dari dirinya sendiri. Apa itu yang disebut anak yang dalam bahasa psikologinya ada anak akan menemukan konsep dirinya. Dari konsep diri ini dia akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Saya kalau mukul teman kayak mukul saya sendiri, mukul keluarga saya. Karena kalau teman saya nggak terima, dia akan nuntut saya, nuntut keluarga saya. Dengan begitu dia akan takut melakukan, bukan takut, bisa mengendalikan dirinya untuk kemudian menahan melakukan kekerasan. Kalau dari dirinya ini, gitu. Namanya konsep diri dalam ilmu psikologi. Di Al-Quran sudah diajarkan. Wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa saya sudah memberikan ilham, ya kan, mana yang baik, mana yang buruk. Allah sudah menciptakan tuh fitrah baik dan fitrah buruk. Bagaimana tugas dunia pendidikan mengaktifkan fitrah baiknya, konsep diri baiknya, nafsu baiknya tadi, jiwa baiknya tadi. Dia akan kemudian terus menerus hidup dalam suasana kebaikan, pikirannya positif, hatinya baik, sehingga dalam perilaku dan pikirannya juga akan baik. Nah, menciptakan tadi nafsu atau jiwa yang kemudian menemukan konsep dirinya, ini menjadi penting. Selain dia melindungi diri dan temannya, dia nggak mudah merasa saya sendirian, saya nggak ada yang memperhatikan, nggak mudah putus asa, nggak mudah merasa dikucilkan, nggak mudah merasa gampang tersinggung, atau anak sekarang baper ya, gampang baper dan seterusnya. Karena apa? Konsep dirinya terbentuk. Dan ini perlu support system ya Pak. Perlu support system. Tahapannya tadi penguatan sikap sosial dan sikap spiritual. Kalau ada pendekatan lain silakan, tentu berdasarkan hasil asesmen awal. Tapi dasarnya itu dulu deh, ya kan. Orang yang agamanya betul-betul diyakini nilai-nilainya, pasti pancarannya baik. Kalau ada yang nggak baik berarti salah tuh dalam memahamkan nilai-nilai agama tadi. Nah, karakter ini menjadi penting, akhlak mulia ini menjadi penting. Saya tadi baca ya, salah satu slogan di MTSN 1 kota Gorontalo ini ya, bagaimana mengutamakan adab daripada ilmu. Saya kira itu harus betul-betul bisa diterjemahkan, diimplementasikan ke anak-anak kita. Dengan begitu dia akan muncul jiwa pembelajar. Orang yang punya konsep diri tadi, dengan sendirinya dia merasa butuh ilmu. Ketika dia merasa butuh ilmu, dia akan mencari ilmu dari sumbernya. Siapa sumbernya? Gurunya. Gak usah diajari, dia mau baca. Gak paham, dia akan tanya kepada guru. Tapi kalau konsep dirinya gak terbentuk dari awal, ya akhirnya tadi seakan-akan belajar itu dipaksa, berbuat baik itu dipaksa, sholat itu dipaksa. Ketika sudah semacam itu, anak akan merasa capek kadang-kadang. Ketika merasa capek, kalau pelampiasannya hanya malas untuk dirinya nggak masalah. Tapi kalau pelampiasannya sampai ya malas yang kemudian mengganggu orang lain, nah ini masalah. Nah, kecenderungan bullying, perundungan karena dari hal-hal yang begini sepele, tidak mendapatkan perhatian dari penguatan spiritual dan sikap sosialnya, akhirnya pelampiasannya berbuat yang tidak sepantasnya kepada orang lain. Di dalam konsep ajaran agama juga demikian.
Ilmu itu akan datang kepada jiwa-jiwa yang bersih, kepada jiwa-jiwa yang menemukan konsep diri tadi, yang bisa membedakan mana tadi takwa, mana fujur, dan seterusnya. Dia datang sendiri karena ilmu dia, kalau jiwa yang bersih itu nur, ilmu juga nur. Nur ketemu nur, maka akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Ya karakter, ya pinter, ya berakhlak, ya cerdas, ya soleha, ya kan? Nah sekarang ini pendidikan kita kadang selesai di pinter saja, selesai di cerdas saja, tidak berpikir akhlaknya, kurang terasa akhlaknya. Dalam konteks penguatan sikap, saya mendorong agar kemudian pendekatannya adalah pembiasaan. Pembiasaan praktek-praktek baik, pembiasaan spiritual. Ajak anak-anak berzikir, ingatkan mereka kewajiban mendoakan orang tua, mendoakan temannya. Masa teman yang didoakan mau dibully kan? Iya. Esensinya kan begitu. Mendoakan guru-gurunya, mendoakan kampungnya, masyarakatnya. Dengan begitu akan timbul kesadaran bahwa dengan saya berdoa untuk orang di sekitar saya, masa saya mau menyakiti mereka? Betul. Kan dia akan muncul rasa semacam itu. Penguatan sikap spiritual sekali dengan pendekatan doa, zikir dan seterusnya di satuan pendidikan. Selain itu juga dilatih pada hal-hal yang sifatnya bisa mengasah minat bakatnya. Misalkan ada market day ya, anak-anak belajar di luar bersama-sama, akhirnya ada interaksi sosial antar teman, antar guru. Setelah acara market day dievaluasi. Sekarang kan ada skema profil pelajar, project profil pelajar Pancasila atau project profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Bisa berupa market day, belajar wirausaha, tapi belajar matematika, belajar karakter sosial, sikap sosial dan seterusnya. Sifatnya pembiasaan. Yang kedua, munculkan kepada anak, untuk munculkan anak jiwanya peduli, jiwa sosialnya peduli. Jiwa peduli itu tandanya dia mau berkorban, berkorban untuk temannya, berkorban untuk sekolahnya. Dengan berkorban, dia akan kemudian merasa saya kalau sudah menolong, maka saya tidak akan menyakiti yang saya tolong. Kalau konsep mendasar ini bisa terwujud, ya, ini sebenarnya nilai-nilai dasar dari apa yang disebut oleh konsep pendidikan oleh Imam Ghazali, yaitu pendidikan yang berorientasi kepada tazkiyatun nufus. Bahasa psikologinya pendidikan yang mampu menemukan konsep diri atau jati diri, tazkiyatun nufus. Di dalam ajaran tasawuf, untuk menuju tazkiyatun nufus, ini bisa diterapkan di dunia pendidikan. Langkah pertama ada namanya taholli. Bagaimana kemudian anak warga madrasah dihindarkan dari sifat-sifat tercela. Penerapannya bagaimana teknisnya? Dalam 1 bulan atau 1 minggu bikin tema-tema tertentu. Anak jujur, di sini jujur, di rumah jujur. Caranya bagaimana? Di sini jujur, di rumah jujur itu ya anak-anak kemudian ada laporan, ada kontrol dari orang tua agar juga jujur. Nah, kalau demikian terjadi kerjasama, maka dia akan kondusif dalam belajarnya, hasilnya juga akan baik. Ya, sangat menarik apa yang sudah disampaikan di pandangan dari KPAI. Berikutnya kita akan mengetahui kira-kira dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama ini mempunyai tantangan-tantangan yang bisa dikatakan tadi Pak ya, anak-anak di masa kemarin itu beda dengan masa sekarang. Nah, kalau dulu ada ungkapan di ujung rotan itu ada emas. Nah, kira-kira kita lihat dari pandangan pergunungnya itu seperti apa. Namun sahabat madrasah yang ada di rumah, kita akan mendengar langsung setelah iklan yang lewat.
yang mendalam dan terpercaya bersama MTSN 1 Go TV. Ikuti laporan kas redaksi yang mendalam dan terpercaya yang disajikan dengan bahasa yang tegas dan lugas. Berita Sipekan menyajikan informasi tentang madrasah yang dikemas dalam berita MTSN 1 Go Sipekan. Jangan lewatkan MTSN 1 Go Sipekan tayang setiap hari Jumat pukul 14.00 hanya di MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Ikuti laporan kas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama MTSN 1 Go TV. Ikuti laporan kas redaksi yang mendalam dan terpercaya yang disajikan dengan bahasa yang tegas dan lugas. Berita Sipekan menyajikan informasi tentang madrasah yang dikemas dalam berita MTSN 1 Go Sipekan. Jangan lewatkan MTSN 1 Go Sipekan tayang setiap hari Jumat pukul 14.00 hanya di MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Di mana saja berada, tadi kita sudah mendengarkan pandangan dari KPAI mengenai perundungan. Nah, saat ini saya juga tidak sendiri. Di sini ada Ibu Dr. Gigi Haja Armida Hanum Siregar selaku pimpinan wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo. Jadi Ibu, saya minta tanggapannya sesuai dengan fenomena yang ada, bahwa kita diperhadapkan dengan bonus demografi di mana banyaknya angka-angka anak produktif itu yang akan menentukan Indonesia ke depan seperti apa. Nah, tentunya ini merupakan tantangan dan tidak dapat dipikir sebagai ancaman, Pak, ya, ketika kita tidak bisa memanage bagaimana posisi kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua. Dalam hal ini, kira-kira bagaimana pandangan dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo menanggapi problematika pendidikan yang saat ini secara nasional itu masih sementara bisa dikatakan hal yang perlu kita atasi bersama. Disilahkan, Nyai. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, dari latar belakang mungkin saya adalah seorang ketua PW Pergunu di Provinsi Gorontalo, dan saya juga sebagai praktisi kesehatan. Yang alhamdulillah juga saya memang spesialis di kedokteran gigi anak. Jadi tentu juga belajar tentang school, bagaimana menghadapi anak-anak kita sekarang ini. Mungkin sebagai kita bernaung di Pergunu ini memang banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi. Jadi ada istilah seperti yang dibilang kemarin ya, Pak, ya. Satu sisi guru juga sepertinya butuh perlindungan. Iya. Perlindungan terhadap bukan cuma anak yang butuh perlindungan. Betul. Dalam hal ini begitu kita mendapatkan masalah, kemudian guru berusaha meluruskannya, akhirnya ada banyak tantangan orang tua yang melaporkan bahwa anaknya mendapatkan masalah, mendapatkan kekerasan dari gurunya, sehingga guru tadi mungkin sebagian akan mengalami yang namanya karena khawatir dengan masalah-masalah, mungkin khawatir akan dilaporkan, akan timbul yang namanya pembiaran. Iya. Sehingga sudah saja nggak usah dilakukan apa-apa daripada nanti kami juga bermasalah, sehingga membiarkan anak tadi tanpa ada misalnya pembelajaran atau sikap, padahal kita tahu bahwa guru itu adalah guru yang harus ditiru dan didukung. Nah, jadi mungkin ada saling keterkaitan sebenarnya.
antara anak tadi dengan guru tadi. Bagaimana seorang guru harus bisa menjadi yang ditiru dan digugu tadi. Nah, karena anak-anak kita ini adalah anak-anak yang bisa dibilang sebenarnya adalah anak yang bersih awalnya. Nah, kemudian mereka akan mengkopi. Apalagi anak-anak cepat sekali mengkopi apa yang dilakukan di rumah, mengkopi apa yang dilakukan di sekolah, lingkungan. Nah, bagaimana dia melihat gurunya, maka itu juga yang akan dikopinya. Karena ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, kalau gurunya ternyata tidak memberikan hal yang baik, maka murid tadi juga akan melakukan hal yang sama. Bagaimana kita sebagai guru, apalagi di perguru ini, menjadi guru yang benar-benar profesional, bisa membedakan mana masalah yang kita hadapi di rumah, bagaimana juga masalah yang harus di sekolah. Mungkin ada sebagian guru yang tidak bisa membedakan, sehingga mungkin ada masalah yang dihadapinya di rumah terbawa-bawa di sekolah, sehingga pada saat anak tadi menjadi begitu terlihat nakal, melampiaskannya kepada anak tersebut. Nah, pelampiasan itulah yang menyebabkan anak tadi yang mungkin juga punya banyak masalah di rumahnya, karena orang tuanya, akhirnya dia juga mendapatkan pelampiasan di sekolah. Nah, jadi itu juga dengan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama ini, kami berharap supaya guru-guru di perguru ini memang lebih profesional, bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan, workshop, sehingga guru-guru tadi juga bisa membedakan mana pekerjaan yang dia lakukan di rumah dan tidak membawa masalah-masalahnya di rumah tadi ke sekolah. Lebih profesional membedakan yang tadi itu. Nah, satu lagi, memang dibutuhkan pendekatan sebenarnya. Kadang-kadang anak-anak tadi, saya kebetulan setiap kali saya menghadapi anak-anak, tentu saya udah ribuan menghadapi menghadapi anak-anak di praktek di sana, sehingga saya bisa membedakan mana anak yang bermasalah, mana anak yang enggak. Nah, anak yang selalu misalnya datang dengan ketakutan yang luar biasa, pemarah, ini saya bisa melihat berarti kurang dia mendapatkan hal-hal yang baik di rumahnya. Apalagi ditambah dengan orang tua zaman sekarang ini yang tidak terlalu sabar, cara menghadapi anak-anak, membujuk hanya memberikan gadget langsung. Padahal itu bukan hal yang tepat sebenarnya untuk membujuk anak supaya dia memberikan gadget tadi, karena itu penyelesaiannya hanya sebentar, tidak ke depan, sehingga anak-anak tadi berpikir kalau dia bermasalah, dia bikin saja tantrum, maka orang tua cepat memberikan dia penyelesaian. Jadi anak tadi akan membuat istilahnya mencari perhatian dengan cara yang salah tadi. Nah, karena dia tahu kalau dia mencari perhatian dengan cara yang salah, maka orang tuanya akan memberikannya seperti yang dia inginkan. Nah, pendekatan itu yang kita harapkan dari guru-guru di NU juga, bagaimana komunikasi yang baik. Komunikasi sebenarnya dalam segala hal, komunikasi yang paling sangat diperlukan. Di psikologi juga begitu, komunikasi. Bahkan dalam hal berkeluarga juga, kalau komunikasi yang tidak baik akan menyebabkan suami istri berkelahi, anak-anak juga berkelahi karena kurang komunikasi tadi. Jadi jika seperti yang dibilang Pak Sekjen tadi, ada anak yang kelihatan bermasalah, bagaimana pendekatan guru tadi, guru BK tadi memberikan bertanya, pendekatan dengan komunikasi, apa masalah yang dia hadapi. Nah, bagaimana kita juga memperhatikan anak-anak kita, siapa yang kenapa tidak datang. Saya berapa kali berpengalaman seperti itu di kampus, ada anak yang muncul, tanya sama temannya, apa yang bermasalah dengan anak ini, kenapa dia tidak muncul. Jadi kita juga harus perhatian, ternyata dia tidak muncul, tidak hadir karena orang tuanya terlibat kasus, sehingga membuat dia merasa malu untuk datang. Nah, kita adalah sebagai pendidik yang meluruskannya, memberikannya pendekatan. Mungkin anak tadi tidak punya tempat untuk istilahnya dia sharing atau tempat dia curhat.
sehingga membuat anak tadi pelampiasannya dengan menghancurkan barang-barang. Bisa jadi kalau dia mempunyai tempat untuk sharing, curhat, guru bisa dijadikannya tempat dia mempercayainya. Jadi anak-anak itu juga dia bisa melihat mana yang bisa dia percaya, mana yang enggak. Ada kontak batin sebenarnya antara guru, antara orang tua juga, guru juga proaktif. Kan biasanya ada grup ya, grup orang tua dengan guru, sehingga guru memberikan informasi bagaimana anaknya di sekolah, dan orang tua juga akan meresponnya sehingga orang tua tahu bagaimana persoalan anaknya di sekolah. Dari segi juga mungkin masalah guru memberikan punishment. Baiknya kita memberikan punishment pada anak-anak itu tanpa harus dengan kekerasan tadi. Banyak hal mungkin punishment yang bisa kita berikan anak-anak. Mungkin kalau ada anak yang nakal, kita punishment dengan cara harus menghafal ayat berapa ini supaya dia bisa, sehingga itu punishment yang memberikan manfaat. Atau mungkin kita anak-anak tadi harus membersihkan kelas karena dia terlambat, tanpa harus kekerasan fisik tadi. Punishment yang bermanfaat sehingga anak-anak tadi menjadi lebih baik, kita berikan pendekatan. Karena dari segi kesehatan, pada anak yang mendapatkan kekerasan itu, maka dia menjadi anak-anak yang mudah berbohong. Mudah sekali berbohong karena setiap sekali dia salah sedikit langsung mendapat hukuman, sehingga dia khawatir akan mendapat hukuman, maka dia akan berbohong. Nah, saya harapkan juga satu lagi, kita sebagai guru-guru ini tidak pelit dalam hal memberikan pujian dan reward, karena pujian-pujian itu memberikan dampak anak menjadi lebih percaya diri. Jangan pelit, orang tua juga seperti itu. Berilah appreciate setiap ada yang membuat anak tadi, mungkin dia walaupun sekecil apapun yang dia buat, berikan pujian, appreciate tadi. Saya melihat memang satu hal ya, kalau di Inggris mungkin ya, saya melihat itu guru, orang tua memberikan pujian itu berlebih-lebihan pada anak-anaknya. Hanya hal yang kecil dikatakan, wah kamu memang hebat, luar biasa, seperti ini, anakku adalah yang tercantik di dunia, my princess. Itu memberikan percaya diri yang tinggi buat anak. Kalau kita jarang memberikan pujian, maka anak tadi menjadi tidak percaya diri, sehingga dia mudah dirundung tadi, mudah mengalami perundungan karena dia menjadi sendiri, takut. Nah, perundungan-perundungan ini pada anak-anak yang tidak percaya diri. Kalau anak itu membuat dia menjadi lebih baik. Jadi sebenarnya saling keterkaitan. Jadi ada istilahnya kalau kita di kesehatan itu tiga serangkai. Tiga serangkai itu adalah antara orang tua, pasien tadi, misalnya si anak tadi, dan operatornya. Dalam hal ini mungkin gurunya. Jadi ada keterkaitan antara guru, orang tua, dan anak. Saling komunikasi bertiga sehingga kedepannya demografi kita ini, anak-anak yang dikatakan tadi banyak sepertiga penduduk Indonesia ini menjadi anak-anak yang memiliki menjadi pemimpin kita di masa depan, menjadi era keemasan. Bukan seperti yang kita bilang sekarang bahwa anak-anak kita ini adalah generasi Gen Z, generasi gadget sebenarnya jadinya istilahnya, tapi menjadi generasi emas, kedepannya menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Mari kita sama-sama bertanggung jawab, karena ini adalah tanggung jawab kita bersama kepada anak-anak kita ini. Kedepannya mereka menjadi pemimpin-pemimpin masa depan kita, menjadi kita Indonesia ini adalah generasi emas. Nah, itulah yang saya harapkan. Kami harapkan dari Perbunu kita berkolaborasi bersama-sama, guru-guru di NU menjadi juga lebih baik, memiliki berkembang, mengembangkan diri, mengikuti banyak pelatihan-pelatihan. Apalagi saya tahu di MTS juga alhamdulillah sudah punya psikolog untuk menghadapi anak-anak yang sudah ada bekerja sama, sehingga setiap ada masalah seperti yang dibilang Pak Sekjen tadi, anak-anak tadi bisa di assessment menggunakan psikolog tadi,
kita menjadi tahu apa permasalahannya, kita cari poinnya, kita selesaikan, kita panggil orang tuanya, kemudian penyelesaiannya menjadi lebih baik dan follow up. Di follow up sampai kita benar-benar tahu anak tadi benar-benar cerita continue yang menjadi Iya. saja. Terima kasih. Ya, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Wilayah Pergunu, di mana kita sebagai pendidik itu ada 2 poin yang harus kita tekankan tentang profesionalitas dan proporsionalitas. Jadi bagaimana masalah pribadi tidak harus kita campur baurkan dengan masalah di madrasah dalam penanganan dan lain-lain. Begitu juga sebagai guru kita menjadi role model ya Bu ya, agar anak-anak mengcopy hal-hal yang positif. Nah, dalam kesempatan kali ini ada satu hal yang kita butuh kolaborasi, di mana kita sebagai guru pun butuh perlindungan. Nah, di sisi lain kita melakukan sebuah punishment, ada tantangan-tantangan dalam hal ini perlindungan anak, sehingganya tidak dapat dipungkiri kesempatan untuk pembiaran itu pasti ada. Nah, dalam hal ini saya minta tanggapan dari Pak Sekjen mewakili KPAI, kira-kira seperti apa agar kita tidak terjebak dalam ranah hukum. Mungkin ada teknik TTM-nya, tindakan tegas mendidik bukan teman tapi mesra, atau ada teknik-teknik lain dari KPAI agar supaya kita guru-guru ini bisa dapat enjoy berkolaborasi sesuai dengan semestinya apa yang kita lakukan. Namun sebelumnya kita akan mengikuti iklan yang satu ini, kita tahan. Laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama MTSN 1 Go TV. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya yang disajikan dengan bahasa yang tegas dan lugas. Berita Sipekan menyajikan informasi tentang madrasah yang dikemas dalam berita MTSN 1 Go Sipekan. Jangan lewatkan MTSN 1 Go Sipekan tayang setiap hari Jumat pukul 14.00 hanya di MTSN 1 Go TV, hebat media edukasi. Sudah 2 sesi kita mendengarkan langsung dari KPAI, dari Pergunu, seperti apa trik-trik untuk menanggapi bully atau perundungan ini. Setelah ini kita akan mendengarkan langsung closing statement menanggapi hal-hal yang telah terjadi dan apa yang semestinya akan kita laksanakan dari sekarang dan ke depannya. Pada Pak Aris, disilahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi melindungi anak di satuan pendidikan itu sebenarnya juga melindungi seluruh warga pendidikan. Iya. Melindungi anak karena dia anak, maka tanggung jawab perlindungannya ada di orang dewasa. Ada guru, ada tenaga kependidikan dan seterusnya. Sebenarnya bukan berarti melindungi anak maka menegasikan melindungi guru. Iya. Kenapa? Dengan melindungi anak, suasana akan
nyaman, lingkungan belajar akan aman dan seterusnya. Kalau itu terwujud, maka dengan sendirinya guru juga akan terlindungi tanpa harus kemudian melakukan hal-hal yang di luar tadi konsep digugu dan ditiru tadi. Iya. Yang kedua ya, kami kemudian setuju bahwa seperti yang disampaikan Ibu Ketua PW Pergunu Gorontalo tadi, Bu Dr. Armida, kalau guru itu mampu bertindak secara profesional, mengilhami keprofesionalismenya, bahwa dia itu bukan sekedar mu'alim, tapi dia adalah mudaris. Bukan sekedar mu'alim dan mudaris, tapi dia murabbi. Nilai profesionalisme kan salah satunya diterjemahkan dengan itu. Maka dengan sendirinya dia mampu mengendalikan dirinya ketika ada hal-hal yang dirasa menyimpang dari anak-anak, maka yang berjalan adalah nalar positifnya, kecintaan hatinya. Maka dengan begitu dia akan dengan cepat merespon dengan menyelamatkan anak ini agar perilaku negatifnya tidak terus berlanjut. Dengan pendekatan apa? Ya pendekatan layaknya seorang pembimbing gitu. Bukan kemudian dengan fisik, tapi tadi mengingatkan, membimbing, mencari latar belakangnya sehingga akar masalahnya akan terselesaikan dengan baik. Yang berikutnya tentu kami berharap ya melalui siaran podcast ini, sekali lagi ini apresiasi luar biasa untuk MTSN 1 Kota Gorontalo yang sudah memiliki sarana podcast ya, yang menurut saya ini standarnya sudah standar studio TV inilah ya, namanya Go TV ini ya. Ini patut diapresiasi sebagai sarana edukasi kepada orang tua, kepada siswa dan seterusnya. Karena penting, sekali lagi saya setuju, komunikasi pusat pendidikan namanya kalau di dunia pendidikan, orang tua, satuan pendidikan, masyarakat itu penting lah ini sebagai media. Maka melalui media ini saya mengajak, ayo kita wujudkan satuan pendidikan madrasah yang ramah anak. Kita harus percaya ya kan bahwa kata-kata Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena dia tidak hidup pada zamanmu. Maka kalau hari ini anak dengan hukuman tidak menimbulkan efek jera, ayo kita ngambil tindakan positif lainnya dalam membina anak dengan pendekatan disiplin positif, menggali persoalan kemudian mencari solusinya sehingga akan terjadi perubahan yang permanen. Konsep diri dia akan terbentuk, dia akan bisa membedakan mana baik dan buruk, dia akan melindungi dirinya sendiri karena yakin ketika dia melindungi dirinya sendiri, dia akan melindungi orang lain. Dia akan melindungi orang lain karena dia yakin dengan melindungi orang lain sesungguhnya dia melindungi diri sendiri. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Kalau lisan kita baik, hati kita baik, maka sesungguhnya salah satu caranya adalah kita juga kemudian bagaimana kemudian melindungi orang lain, insan yang lain. Saya kira itu, kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kita mendengarkan harapan dari Ibu PW Pergunu. Kira-kira harapan untuk kita sebagai pendidik dalam hari ini yang tergabung dalam Persatuan Guru Nahdlatul Ulama seperti apa? Disilahkan. Bagi kami dalam lingkup organisasi Pergunu, jadi setiap orang itu ada dalam satu wadah. Nah, dalam hal ini kita guru-guru mewadahi dan NU mewadahinya dalam satu wadah yang disebut dengan Pergunu. Dengan adanya wadah Pergunu ini, kami berharap guru-guru di NU ini menjadi guru-guru yang profesional, guru-guru yang bisa membedakan mana kegiatan dia yang harus dilakukan di rumah dan mana dia bisa membedakan yang harus dilakukan dia di sekolah atau di lingkungan pendidikan tadi. Nah, Pergunu berharap kita sebagai guru tetap selalu mengupdate ilmu, mengembangkan diri, bakat. Mungkin dalam satu Pergunu ini kita mungkin bisa melakukan workshop, mengembangkan diri kita sehingga sebagai guru kita menjadi guru yang profesional, bisa mendidik anak-anak dengan baik
anak-anak tersebut bisa menjadi meniru apa yang kita lakukan, karena apapun namanya, seperti yang dikatakan tadi, adat mendahului guru. Maka adat tadi harus didahului dari guru tadi, sehingga anak kita bisa mengkopi bahwa adat yang dia dapat dari gurunya tadi baik, maka anak-anak kita juga nanti menjadi anak-anak yang baik, yang beradat ke depannya, sehingga menjadi anak-anak yang bergenerasi emas, menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Baik saja. Masya Allah, sangat luar biasa. Tentunya untuk perundungan atau bully ini tidak mesti atau tidak harus kita laksanakan secara sendiri, tapi butuh kolaborasi. Sehingga di ruang edukasi ini banyak hal yang kita dapatkan, baik sebagai orang tua, pendidik maupun peserta didik itu sendiri. Semoga obrolan madrasah kali ini bisa dapat kita lanjutkan dengan program-program yang lebih menyentuh lagi bagaimana kita menyiapkan generasi emas di tahun 2045. Jadi terima kasih banyak sahabat madrasah di mana saya berada. Terima kasih banyak Ibu, Pak Aris, telah memberikan edukasi yang sangat luar biasa. Jangan lupa pada sahabat madrasah bisa like dan komen di channel FB, tautan FB Habari Lo MTSN 1 Gorontalo, dan channel YouTube MTSN 1 Go TV. Jangan lupa like, komen, dan share untuk pengembangan konten-konten yang lebih menarik lagi. Saya Imran Mole, mewakili kru, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.